Halo teman-teman semua, kali ini aku emang lagi ada project breeding. Ini ada Silotrupes Gideon, kumbang tanduk asli Indonesia. Ini mereka lagi aku matingin, aku kawinin. Nanti mereka akan masukin breeding box yang betinanya aja. Aku udah ada soilnya, udah aku siapin, udah fermentasian, tinggal dimasukin. Dan aku pengen breeding kumbang lagi teman-teman, buat kelestarian Indonesia juga. Dan dari dulu kan aku setiap breeding tuh selalu berhasil, tapi kayak setengah-setengah gitu loh. Gimana ya jelasinnya, berhasil tapi kumbangnya tuh kayak mati gitu gara-gara banyak faktor yang bikin mati, kayak jamur dan lain-lainnya. Ini aku punya stok nih banyak banget, ini Silotrupes Gideon. Ini ada berapa pasang ya? Kan aku ada 4 pasang, tapi yang satu nggak punya jantan gara-gara jantannya terbang dan hilang. Jadi kira-kira 4 pasang itu kurang satu, itu 7 ekoran lah ya. Ada banyak banget ini aku. Ini ada yang tanduknya kecil, ada yang tanduknya panjang, kita bisa lihat. Nah itu, ini jantan, ini kayak betina loh teman-teman. Tapi ini beda ya, ini jantan yang besar, ini jantan yang kecil. Ini kalau mau ambil shootnya nih, yang kecilnya jauh banget kan teman-teman, lihat ukurannya. Nah, kenapa bisa ukurannya berbeda gini? Karena biasanya jantan-jantan yang kecil seperti ini itu dipengaruhi dari faktor pakan di larvanya. Mungkin nutrisinya kurang, mungkin juga tempatnya terbatas, yang bikin dia jadi kecil. Dan ini kalau kita lihat sama betinanya, ini malah gedean betinanya loh teman-teman. Sini. Nah, lihat nih. Ini lihat gedean betinanya loh teman-teman. Padahal harusnya umumnya kayak gini, jantannya lebih gede. Nah ini kita bisa ambil. Nah ini kan jantannya gede nih, tanduknya. Nah ini, syuting ini dulu nih. Ini kan gede nih, tanduk, terus betinanya kecil gitu kan, gak ada tanduk. Nah kalau yang ini, kita lihat. Itu jantannya tanduknya kecil banget dan betinanya gak ada tanduk, tapi malah lebih gahar kelihatannya, lebih hitam lagi kan warnanya. Kalau jantan tuh emang agak coklat-coklat gini teman-teman. Mungkin kalau nggak kelihatan teman-teman bisa cari foto-foto di internet. Silotrupes Gideon warna aslinya apa? Sebenarnya coklat kalau jantannya. Kalau betinanya tuh coklat tapi lebih dominan ke hitamnya teman-teman. Oke, aku taruh lagi. Si betinanya ada susah, pakai kayu lah. Ini yang lagi kawin kita biarin aja ya. Sorry. Nggak mau pindah deh. Maaf. Astaga. Susah lah mainnya kayak gini. Oh iya, ini serangga juga dapat dipelihara dan menjadi banyak cuan juga kalau kita ekspor ke luar negeri. Tuh, sorry ini tanduknya kenapa ini, nggak apa-apa kan? So ini kayunya agak tajam, sorry ya. Oke, ini betinanya ini masih muda. Jadi aku nggak kawinin yang ini, tapi ini pasangannya ini harusnya nih teman-teman. Yang ini pasangannya ini, nah yang ini pasangannya yang kecil tadi. Nah, tapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan besar, aku mengkawinkan dengan yang besar. Sedangkan yang kecil aku simpan aja. Aku simpan aja. Sorry, aku ambil dulu ya. Biar ditaruh di kayu aja, biar dia nggak stres. Ini aku taruh di sini. Ini kenapa kandangnya nggak ada jelinya, karena aku baru pindah-pindah lagi teman-teman. Tadinya tuh campur gitu loh, jantan sama jantan, betina sama betina, tapi kan nggak boleh. Jadi ini baru tak pisah-pisahin. Ini dikasih sekat-sekat kayak gini nih. Ini styrofoam, tapi tingginya kurang teman-teman. Jadi dia bisa lewat sini, kok tinggi lebarnya. Dia bisa lewat sini, sama dijebol nih, kayak gini dia ngelewatin. Ditarik gini terus dia masuk. Jadi udah sering kali jantannya kegap masuk ke sini. Dan ya oke. Ini udah mulai rusuh, tinggal aku tempatin di tempat yang pakai kokopit. Ini tempat sementaranya aja aku taruh sini teman-teman. Nanti aku tinggal ngambil kokopit kok. Sama aku mau masukin ini ke breeding box ya. Oke, yuk kita masukin ke breeding box ya teman-teman. Tapi nunggu kelar dulu. Teman-teman, black soil compost yang udah aku bikin. Ini materialnya ada banyak nih. Tuh. Ada kayu, daun kayak gitu teman-teman. Oke, langsung kita tekan ya. 1, 2, 3. Wah, masih baru segini ternyata.
nggak sih, udah cukup. Jadi kalau untuk breeding kumbang sendiri itu teman-teman, ada belatung guys, ada belatungnya teman-teman. Ini belatung lalat ini teman-teman. Ya gagal dong soil aku berarti. Dadah. Oke, mungkin ini soalnya nggak gitu bagus teman-teman, karena aku juga udah lama nggak ngecek soil ini. Jadi aku tekan pakai ini aja lah, biar nggak nyebar kalau ada virus gitu kan. Ini kompos, soalnya ini nggak cuma kayu doang ya teman-teman, daun serasah, terus ada beberapa kulit buah juga. Ya sebenarnya itu nggak terlalu ideal sih untuk kumbang, karena mereka kan harus cuma kayu aja. Tapi itu udah menurutku waktu kompos tuh, karena susahnya nih kayu gergaji kayu di sini dan nggak sempat beli online, akhirnya aku bikin aja kompos yang biasa suka dibuat sama banyak tutorial yang ada di komunitas. Tapi aku pakai ini tuh perbandingannya 2. Jadi ini dikompos dengan cara yang membuat black soil kumbang itu pakai ragi, pakai tepung terigu dan lain-lain. Tapi aku juga pakai bakteri-bakteri lain yang untuk composting rumahan gitu. Tapi ya teman-teman, ini kumbang betina yang tadi aku kawinin udah mating, udah pasti udah kepantau. Ini tinggal kita masukin ini breeding box. Nanti di dalam aku kasih jelly, ini masih di luar jadi aku belum megang jelly. Dan ini medianya tadi yang ada belatungnya ini, tapi ya aku nggak ada media lagi teman-teman. Dan ya semoga kamu bisa bertahan di sini. Aku takutnya telurnya dimakanin belatung sih teman-teman, tapi semoga nggak ada lagi. Tapi biasanya lalat itu kan bertelur lebih dari 1 ya. Dan ini media juga belum terlalu lama, mungkin karena belum terlalu lama itu bikin belatung-belatung ini tuh masih muncul terus gitu. Ini juga masih baru usia sebulan 2-3 bulan deh kalau nggak salah teman. Itu masih mancing kan. Nah ini mungkin kan bisa masuk ke sini. Jadi teman-teman, breeding box ini sesuai dengan yang ada di alamnya, itu dia akan ngegali. Oke. Nah aku bikin lubang galian gini, ini padat banget ya, ini sesuai dengan yang di alamnya itu kayu lapuk. Salah. Jadi breeding box ini sebenarnya gunanya pengganti kayu-kayu lapuk itu teman-teman. Tapi kayaknya dia belum masuk, jadi aku sediain lubang aja deh di sini. Nah ini kayu ini nih bagian ini tadi aku bikin keras banget teman-teman nih. Tuh, keras banget ini tanahnya aja, kalau mau nyongkel aja susah, ini keras banget. Dan volumenya padat. Biasanya kumbang udah mulai betina tuh kalau udah mulai habis mating, sejam kemudian dia udah mulai gali-gali teman-teman. Dan kumbang seperti ini tuh kalau di habitat aslinya ada di dalam kayu-kayu lapuk seperti ini, tapi yang besar sekali. Nah di dalamnya itu biasanya mereka ngebor dari sini, dia bor masuk ke dalam. Ini kan lapuk juga nih teman-teman, jadi dia bisa bor pakai kuku sih, pakai bagian kakinya itu dia bor masuk ke dalam. Nanti di dalam dia telurin larva-larvanya, nanti betinanya di dalam situ akan mati, jadi dia nggak akan keluar lagi, masuk udah mati situ. Nah dengan dia mati di situ, itu juga kan akan jadi kemakan sama larvanya. Sebenarnya larvanya juga nggak perlu sih tubuh induknya, cuma kadang beberapa kasus tuh ini kayak kalau kasus yang pernah aku breeding tuh kadang tubuh betinanya suka ada kemakan sama anaknya, di dalamnya tuh ada larvanya gitu. Nah, ini kan tubuh mereka ini ada cangkang yang keras ini, cangkangnya ini kan nggak mudah hancur ya. Jadi nanti biasanya palanya akan putus, di dalam itu suka ada larva-larva, bukan belat. Jadi ini breeding boxnya sebenarnya nggak perlu dikasih lubang, yang penting ini keras, ada makanan sama ada kayu, udah cukup nih, kita taruh aja betinanya. Udah, nanti dia akan ngegali sendiri dengan insting dia. Itu juga dia udah mulai ke pojok-pojok tuh biasanya untuk nantu kayak gitu. Udah mulai dia usir-usir tanahnya biar dia bisa masuk. Tapi biasanya ini nggak langsung bertelur setelah kawin. Biasanya tuh tahap-tahapannya dulu teman-teman. Biasanya tuh kalau aku taruh abis kawin tetap sebenarnya kalau mau ditaruh di kandang biasa dulu semalaman tuh nggak apa-apa, cuma
Kalau aku takutnya kan aku kelupaan dan sekolah dan lain-lain, jadi aku mending langsung masukin ke breeding box ini teman-teman. Dan juga sekalian biar dia bisa langsung kalau misalkan dia udah mau bertelur langsung masuk aja gitu loh teman-teman. Ini juga uniknya, nanti dia akan telur di paling bawah, semua telurnya tuh di paling bawah sini. Dan teman-teman jangan kaget kalau misalkan ngebongkar bagian atasnya nggak nemu banyak. Loh, kok telurnya cuma dikit? Enggak, teman-teman buka bawahnya dulu, itu pasti banyak. Tapi banyak dikitnya itu tergantung ukuran induk dan juga jenis apa yang teman-teman breeding. Kalau misalkan Chalcosoma itu udah pasti banyak banget. Itu aku pernah sampai 40 ya kita ya. Sampai 40 larva, 50 itu aku pernah. Tapi kalau untuk gideon sih ini dikit ya, ini nggak akan sebanyak Anda itu. Paling itu maksimal 30 lah, itu udah maksimal banget. Dan aku berharap semoga dengan breeding ini bisa berhasil, tapi aku nggak se-prepare dulu teman-teman, karena sekarang yang jual fake soil itu udah dikit banget, jadi aku harus bikin sendiri dengan lahan terbatas yang malah munculin lalat latung tadi teman. Terus mungkin dari segi nutrisinya aku juga nggak tahu teman-teman, semoga aja itu berprotein tinggi buat ulatnya nanti bisa makin gede dan lebih gede dari indukannya ya. Itu aja sih paling teman-teman harapan aku. Dan teman-teman ikutin aja konten aku ini terus sampai mereka jadi kumbang lagi ya, kalau berhasil, amin, semoga berhasil. Dan ya inilah suara malamku dari yang awal yang nggak sengaja sampai aku breeding kumbang ini, tapi di dalam masih banyak sih yang masih aku bisa breeding, mungkin nanti di next konten lah ya. Ya udah, mungkin kira-kira konten kali ini sampai sini dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat dan dadah, sampai jumpa di konten berikutnya.